Ini kalau ke depannya saya juga termasuk yang, optimis bukan karena saya berada di industri reksadana begitu ya, tetapi karena Ya. saya lihat nih dari semenjak saya 20 tahun di pasar modal, itu masalahnya adalah selalu suku bunga deposito yang tinggi gitu. Kalau suku bunga deposito ini, turun dan terus turun, itu investasi pasti akan lebih menarik karena orang pasti akan udah mulai panas dengan, suku bunga yang rendah. Trennya kelihatannya akan demikian. Jadi buat saya melihat tren, suku bunga ini sulit untuk naik dan ketika dia makin merendah, ini tentu saja reksadananya akan menjadi alternatif yang baik, baik reksadana saham maupun reksadana, pendapatan tetap. Mhm. Karena Nah, intinya suku iya bunga baik. yang AUM kita sendiri seperti apa sih Pak secara industri kalau kita berbicara mengenai aset under management dari industri reksadana kita secara umum di sepanjang 2020 ini jadi sinyal perbaikan atau recovery-nya di mana? Sehingga bisa dikatakan kita bisa lebih optimistis lagi industri reksadana akan bisa lebih bergerak lebih kencang nanti di tahun bisnis depan. Saya memang terus terang saya tidak ingat total AUM ya, tapi yang saya ingat adalah, industri reksadana ini udah mulai terutama di kalangan muda ini udah mulai mendapatkan awareness ya, terutama memang Mmm, karena banyak sekali, apa tuh namanya, online, platform untuk, investasi reksadana. Meskipun secara, AUM masih kecil, tetapi secara, jumlah investor tuh mulai besar. Dan juga kalau kita lihat, ada beberapa, kalau dilihat dari, trading retail itu di saham tuh juga naik kan jumlah account, bahkan jumlah account yang dibuat tahun ini itu lebih banyak dibanding, tahun kemarin. Mudah-mudahan sih kalau saya melihat ini arahnya akan ke depan, memang mungkin secara AUM pertumbuhannya tidak akan segera cepat, ya karena tentu saja ekonomi kita juga mmm, masih belum pulih sepenuhnya, mmm. tetapi, awareness ini kelihatannya akan terus. Buat saya ini yang saya, optimis karena itu juga. Jadi di kalangan muda itu sudah mulai ada perhatian ke sana dan itu ketika saya bertanya dengan yang online retail begitu, platform reksadana, itu bisa tersebar nggak cuma di Jakarta begitu. Jadi ketika ini mulai melebar, saya rasa ini akan menjadi sesuatu hal yang baik untuk membuat basis untuk dalam jangka yang lebih panjang ya, tidak dalam jangka 1-2 tahun. 1-2 tahun ini mungkin akan flattish karena, kebanyakan kan sekarang terpusat pada bank-bank dan kebanyakan pada kalangan menengah ke atas yang orang-orang tua lah begitu ya, orang-orang umur Baik. 40-an ke atas begitu. Itu Ya. mungkin masih belum, akan terus situ sih. Sambil kita tampilkan di layar kita sesekali nih Pak, 525,89 triliun rupiah. Ini kalau kita berbicara mengenai aset under management, AUM industri, tapi di luar KPD dan juga produk alternatif investasi. Ini minusnya bisa dikatakan 3,01%. Driver-driver yang bisa membalikkan arah situasi dan kondisi ini seperti apa sih Pak kalau kita lihat minusnya dari posisi AUM kita? Tentu saja driver-nya adalah return ya. Saya rasa kalau dari sisi, total, net-nya mungkin juga tahun depan nggak akan banyak kembali saya tadi bilang karena ekonomi kita juga masih belum baik. Tapi tentu saja dari, return dan ketika kita bicara return inilah makanya kita harus, mulai mendiversifikasi return tidak hanya terbatas pada, pasar saham di Indonesia juga begitu. Jadi, kalau saya bilang kalau apakah akan bisa menaikkan itu kemungkinan besar akan lebih banyak karena return daripada karena inflows. Nah, oleh karena itu, ini juga tergantung pada return, bursa saham lokal dan, return kembali lagi, local bonds. Local bonds diperkirakan tahun depan kalau seandainya yield-nya yield-nya 5,5% begitu mungkin akan naik sekitar, let's say 5-6% begitu. Nggak banyak, saham kita perkirakan naiknya mungkin sekitar 10-15% tahun depan. Jadi kalau dilihat di situ, memang, harus ada kombinasi. Kombinasi Mmm. dari obligasi, saham, dan saya pikir juga harus ada kombinasi dari saham, offshore ya.